Sobat Kairos terkasih, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos terkasih, dalam kehidupan ini banyak orang terlihat tersenyum di luar, tetapi sesungguhnya sedang memikul beban yang berat di dalam hati. Ada beban pekerjaan, persoalan keluarga, tekanan ekonomi, sakit penyakit, kekecewaan, bahkan rasa bersalah yang terus membayangi hidupnya. Tidak sedikit yang mencoba mengatasinya dengan kekuatan sendiri, hingga akhirnya semakin lelah dan kehilangan pengharapan. Sobat Kairos, Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa hidup orang percaya akan bebas dari persoalan. Namun Dia memberikan sebuah undangan yang penuh kasih. Marilah kepadaku. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak berkata, selesaikan dulu semua masalahmu, baru datang kepadaku. Sebaliknya, Dia mengundang kita datang justru ketika kita letih, lemah, dan tidak sanggup lagi berjalan sendiri. Lalu apa artinya memikul kuk? Sobat Kairos terkasih, kuk adalah palang atau lengkung kayu yang dipasang di tengkuk atau leher hewan, seperti kerbau atau lembu untuk menarik beban. Kuk ini juga dipakai sebagai kayu yang menghubungkan dua ekor lembu agar berjalan bersama saat menarik beban atau saat membajak tanah. Dalam konteks bahasa sastra Alkitab, ini merupakan suatu bentuk kiasan yang menegaskan bahwa di saat Yesus mengajak kita memikul kuknya, maka Dia sedang berkata bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dia berjalan bersama kita, memimpin langkah kita, dan memberi kekuatan setiap hari. Beban hidup mungkin masih ada, tetapi kini kita memikulnya bersama Sang Juru Selamat. Sobat Kairos terkasih, ada kisah kehidupan tentang seorang yang mendaki gunung. Ia membawa ransel yang sangat berat. Di awal perjalanan ia merasa mampu. Namun semakin tinggi ia mendaki, nafasnya mulai tersengal. Langkahnya melambat, bahkan hampir menyerah. Melihat itu, pemandunya berkata, "Berikan ranselmu kepadaku. Kamu tetap harus berjalan, tetapi biarlah aku yang membawa beban terberatmu." Perjalanan menuju puncak gunung tetap harus dilalui. Jalannya tidak berubah menjadi lebih mudah. Tetapi ketika beban berat dipikul oleh sang pemandu, langkah pendaki itu menjadi lebih ringan dan ia akhirnya tiba di tujuan. Sobat Kairos terkasih, begitu juga gambaran kehidupan kita bersama Kristus. Tuhan tidak selalu menghilangkan jalan yang terjal, tetapi Dia berjanji menyertai kita dan mau memikul beban yang tidak sanggup kita tanggung sendiri. Bersamanya kita memperoleh kelegaan, kekuatan dalam menghadapi masalah hidup, dan damai sejahtera dalam berbagai keadaan yang kita hadapi. Sobat Kairos terkasih, mungkin hari ini hati Anda sedang penuh kekhawatiran. Mungkin Anda merasa lelah karena terus berjuang sendirian. Dengarkan kembali undangan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Marilah kepadaku. Datanglah kepadanya dalam doa. Serahkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan beban hidup kepadanya. Di dalam Kristus selalu ada kelegaan, kekuatan baru, dan ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Marilah dalam kerendahan hati kita berkata, "Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengundang kami datang kepadamu saat kami letih dan berbeban berat. Ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi belajar mempercayakan seluruh hidup kami kepadamu. Berikanlah kekuatan dan damai sejahtera ketika kami menghadapi pergumulan, dan biarlah kami mengalami penyertaan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin." Selamat beraktivitas Sobat Kairos.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.